Baik, terima kasih Ibu Srihartini, Ibu moderator. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar di seluruh Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan anggota Netrapena, komunitas pegiat literasi Nusantara yang tersebar di seluruh dataran bumi pertiwi, yang pada siang hari ini hadir sebagai peserta webinar, sekaligus yang saya hormati Ibu Adini Wardining Asri selaku narasumber yang salah satu anggota Netrapena berasal dari Kota Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengawali webinar kali ini, ada yang ingin saya sedikit sampaikan bahwa secara sederhana Bapak Ibu, literasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun literasi tidak dapat kita pahami sesederhana itu. Ada artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang terhadap aktivitas-aktivitas literasi. Namun seiring dengan perkembangannya, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Bahkan di Indonesia, literasi menjadi lebih populer sebagai kata dibandingkan kemahirwacanaan, melek aksara, ataupun keberaksaraan. Mohon maaf. Kemudian bukan hanya sekedar kata Bapak Ibu, namun literasi juga menjadi gerakan bagi pegiat pendidikan, baik itu informal maupun non formal, termasuk kita saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar untuk informasi bahwa pada tahun 2012 peringkat Indonesia di PISA pada kemampuan siswa kita dalam berliterasi membaca berada pada urutan ke-60 dari 64 negara. Dan terhitung sejak tahun 2016, pemerintah sudah menggalakkan Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Namun faktanya, pada hasil berbagai studi pada rentang waktu, hingga saat ini, problem yang ada di sekolah menunjukkan bahwa literasi siswa masih rendah. Bahkan yang menjadi permasalahan di raport mutu sekolah masih merah itu adalah literasi dan juga numerasi seperti itu. Nah, untuk itu perlu kiranya berbagai strategi dan metode kita temukan dalam rangka menggiatkan literasi siswa kita yang ada di sekolah. Webinar ini Bapak Ibu adalah persembahan dari Netrapena untuk Indonesia dan dunia pendidikan serta seluruh stakeholder di dalamnya sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan literasi siswa. Saya rasa demikian sedikit dari saya. Tentunya sebagai Ketua Umum Netrapena, saya mewakili komunitas kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada semua peserta webinar pada siang hari ini. Netrapena yang lahir pada tanggal 17 September 2021 telah meluncurkan berbagai event menulis dan perlombaan tentunya di bidang literasi. Di akhir webinar ini Bapak Ibu, harapan saya Anda bersedia bergabung bersama kami untuk memajukan literasi di Indonesia dalam Netrapena. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka webinar seri pertama periode Juli hingga Desember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Yulia Sihrawati yang telah memberikan sambutan dan motivasi untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita jelang inti dari kegiatan webinar kita pada hari ini, yang tentu saja temanya sangat menarik ya Bapak dan Ibu, meningkatkan literasi siswa melalui media cerita anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida terkait dengan pentingnya peningkatan literasi di negara Indonesia kita ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Adini Wardining Asri SPD, yang sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari beliau.
Nama Adani Wardining Asri, lahir pada tanggal 23 November 1985 di Banyuwangi. Unit kerja di SD nomor 8 Ungasan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian prestasi di bidang kepenulisan diantaranya menulis buku antologi Ramadan Mubarak, kemudian antologi kisah pembawa garam dan kapas, kemudian antologi Selendang Jepin kumpulan cerita bertema P5. Dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu karya-karya dari beliau, Ibu Adani, yang mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh beliau. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita simak pemaparan materi webinar oleh Ibu Adani Wardining Asri. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Ibu Moderator Bu Sri Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon like-nya apabila suara saya terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama ini saya akan, sebelum saya memperkenalkan diri, saya juga minta izin. Saya akan membacakan sebuah pantun dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tingkatkan literasi, pantang tumbang untuk Indonesia tercinta. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mulai izin share screen. Baik, Bapak Ibu, kita di sini sharing ya. Ini hanya berbagi praktik baik, bukan berarti saya sebagai narasumber saya lebih tinggi ilmunya, itu jangan dianggap seperti itu. Saya hanya membagikan apa yang saya miliki. Jadi nanti apabila ada kekurangan, kita bisa juga berdiskusi bersama. Yeah. Oke. Perkenalkan, nama saya Adani Wardining Asri. Saya kelahiran Banyuwangi 23 November 1985. Saat ini mengajar di SD nomor 8 Ungasan, Kabupaten Badung, Bali sejak 2011 sampai sekarang. Ini saya menulis beberapa antologi cerita anak. Saya tertarik menulis mulai ketika pandemi COVID itu, nggih. Pada saat pandemi itu, ketika ya mau melahirkan, masih ada waktu, jadinya masih ada waktu senggang antara belajar untuk menulis sama pekerjaan di sekolah. Kemudian, halo, nggih, ya. Apa belum terlihat? Bisa saya lanjutkan? Sampun Bu, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, sesuai dengan tema kita, ini apa itu literasi? Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham, ya. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ketua dari PEN, Mitra Pena. Ini sekilas saja saya bahas literasi. Sesuai dengan KBBI daring, ini saya ambil yaitu kemampuan menulis dan membaca. Jadi dasarnya adalah anak bisa menulis dan membaca. Oke, selanjutnya meningkatkan kemampuan literasi melalui media cerita anak. Jadi di sana kita bisa mengajak anak membaca, bisa read aloud atau membaca nyaring, membaca bersama di perpustakaan, itu juga bisa. Kemudian kita mengajak anak untuk menulis.
Jadi seimbang antara membaca dan menulis. Nah, bahan bacaan yang bisa kita dapatkan itu bisa kita pakai dari perpustakaan, buku-buku yang sudah dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk menambah, kita bisa menggunakan yang aplikasi secara daring. Ini saya tampilkan punya Room to Read dari Literasi Gold. Room to Read ya itu. Dan dari CB Kemendikbud. Di sana kita bisa memilih buku-buku yang bagus ya, semuanya bagus-bagus sepertinya. Ini dari bahan bacaan. Selanjutnya kita menuju jenis buku anak. Buku anak itu ada bagian-bagiannya, yaitu fiksi, non-fiksi, faksi, ada fiksi plus non-fiksi. Jadi untuk buku fiksi itu buku yang bersifat khayalan seperti itu. Kemudian untuk non-fiksi, buku-buku yang realitas, misalnya aja kayak ensiklopedia, biografi, kamus, dan ada faksi. Faksi itu berdasarkan kisah fakta ya. Terus terakhir fiksi digabung dengan non-fiksi, itu campurannya. Next kita, nah ini fiksi anak, ada dongeng, legenda, mite atau mitos, kemudian fabel, dan sagi. Ini saya rasa Bapak Ibu tahu ya. Untuk yang ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Kemudian, nah ini non-fiksi tadi, kisah hidup atau biografi, kemudian buku pengayaan. Untuk meningkatkan kemampuan siswa biasanya ada buku cara membuat layang-layang atau bagaimana cara mengaplikasikan permainan di dalam belajar itu, tapi untuk siswa biasanya. Dan berikutnya adalah buku referensi. Nah, sekarang kita dalam meningkatkan literasi siswa ini, bagaimana menulis cerita anak. Jadi cerita anak ini bisa kita gunakan untuk diri sendiri, kita yang sebagai orang dewasa yang menulis, juga bisa dipakai untuk mengajarkan menulis kepada anak-anak, kepada siswa kita. Jadinya siswa juga diajarkan menulis, jadi menambah kemampuannya. Jadi itu termasuk dalam kemampuan menulis tadi ya. Jadi kita juga bagaimana anak-anak memahami seperti itu. Nah, menulis cerita yang menarik dekat dengan dunia anak. Ini kita bisa mengambil contoh sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari anak di sekolah, dia tergantung dengan HP, ketergantungan dengan HP. Akhirnya dia mengalami masalah dengan matanya, mungkin dengan prestasi belajarnya. Kemudian atau ada temannya yang usil, dia mengalami perundungan seperti itu. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menulis cerita yang menarik dekat dengan dunia anak. Jadi kita nggak susah-susah untuk mencari ide. Nah, ide ini juga bisa kita cari dengan kita referensi, mencari referensi atau membaca buku lain. Misalnya setelah kita membaca, kita menemukan, oh saya juga mau membuat cerita yang seperti ini. Boleh nggak? Boleh saja. Misal kita mau tema banjir. Di mana-mana sudah orang-orang buat tulisan tentang banjir, tapi kita buat yang berbeda. Jadi boleh kita mengamati, meniru dan memodifikasi. Tapi yang nggak boleh dilakukan adalah plek-ketiplek sama gitu ya, atau kegiatan plagiasi itu tidak boleh atau dilarang. Kemudian yang berikutnya mengandung pesan moral yang tersirat ini.
Jadi sebelum menentukan cerita kita nanti apa ya kira-kira yang bisa disampaikan, seperti misalnya tadi tentang perundungan, agar bagaimana kita tidak menjadi perundung, biar kita gak nakal ke temannya, bagaimana kita arahkan siswa untuk ke sana. Terus kalau ada teman yang nakal ke kita, kita harus bagaimana juga. Mungkin kita ambil satu pesan aja biar tidak terlalu banyak untuk anak-anak ya, karena ini nanti bisa anak-anak biar nggak terlalu bingung seperti itu. Kemudian menggunakan ilustrasi dan gambar. Bapak Ibu, untuk menggunakan ilustrasi dan gambar, alangkah bagusnya jika siswa itu menggunakan gambarnya sendiri atau imajinasinya dia sendiri. Tapi bagaimana kalau nggak bisa menggambar? Itu tidak masalah, karena penulis itu tidak wajib untuk bisa menggambar. Bisa saja kerjasama dengan ilustrator atau temannya yang bisa gambar. Jadi si penulis ini maunya apa nanti disampaikan kepada yang membuat gambar. Nah, yang terakhir kita menentukan konflik yang sederhana aja, karena masih dengan dunia anak-anak ya, kalau terlalu konfliknya yang ruwet atau yang di luar jangkauan anak-anak, nanti mereka akan bingung gitu. Oke, nanti Bapak Ibu mohon disampaikan apabila saya kurang jelas ya, atau perlu pengulangan, nanti saya ulang lagi. Sekarang lanjut. Nah, tahapan menulis cerita anak. Di sini pertama tahap yang bisa dilakukan adalah pilih jenjang yang akan ditulis. Nah, ini saya lampirkan sedikit acuan perjenjangan buku. Jadi, misalnya kita mau mengajak anak SMP atau yang sudah mahir dalam membaca, bisa kita gunakan ya perjenjangan yang E ini, membaca madya itu untuk usia 13 sampai 15 tahun. Membaca semenjana untuk usia 10 sampai 12 tahun. Terus membaca awal ini 8 sampai 10 tahun. Membaca awal ada B2 tadi B3 7 sampai 9 tahun. Kemudian pembaca awal B1 6 sampai 8 tahun. Dan yang paling awal sekali itu adalah pembaca dini, usia 0 sampai 7 tahun. Ini kenapa ada perjenjangan? Karena kemampuan membaca setiap anak itu berbeda. Jadi sama seperti untuk di sekolah ya, ada fase A, fase B, seperti itu. Untuk fase A karena usia kelas 1 dan 2, jadi tidak ditetapkan kelas 1 harus bisa membaca seperti ini, tidak, tapi sesuai kemampuan masing-masing anak. Nah, dari sini misalnya kita mau mengajarkan menulis untuk anak kelas berapa, jadi kita bisa melihat dari acuan perjenjangan. Yang kedua, tahapan menulis adalah menentukan topik. Bapak Ibu di sini bebas untuk berkreasi ya, misalnya mau topik yang seperti apa gitu bisa disampaikan nanti kepada siswanya. Terus yang ketiga, menentukan judul. Nah, ini saya beri keterangan fleksibel. Untuk judul bisa misalnya di awal sebelum menulis kita buat judul, itu bisa. Tapi ketika pada saat kita menulis, wah judulnya enaknya ini aja ya, itu juga boleh diganti. Jadi nggak harus judul di awal, buat dulu, tidak. Atau ketika setelah selesai menulis, wah kok judulnya bagus yang ini ya, gitu. Itu juga bisa. Jadi untuk judul itu fleksibel.
Kita lanjut. Nah, yang keempat, tahapan menulis adalah menentukan unsur-unsur intrinsik. Pertama tokoh, latar belakang atau setting, alur atau plot, kemudian POV, point of view atau sudut pandangnya. Di sini sudah, kalau kita sebagai guru ini sudah tidak asing lagi ya. Tapi apabila yang menulis nanti kita mengajarkan pada siswa untuk menulis tokohnya bisa kita menggunakan 2-3 orang. Jadi kalau terlalu banyak, maka orang-orang yang lain itu perannya apa, maka ceritanya akan sangat banyak juga, akan bertambah gitu. Jadi tokoh bisa ada tokoh apa itu? Tokoh yang siswa sendiri tentukan, temannya atau orang tuanya, seperti itu. Terus kemudian latar. Nah, latar ini, latar belakang, setting, bisa kita siapkan kira-kira ini tempatnya di mana. Latar tempat ya, latar tempat, latar waktu, waktunya kapan. Misalnya kita buat latar belakang yang real, bisa disebutkan jalannya atau tempatnya. Kemudian bisa latar belakang, latar tempat itu imajiner, sesuai imajinasi pengarangnya, penulisnya. Misalnya membuat cerita dongeng negeri di awan. Tangan nggak pernah survei tempat di awan ya, mungkin ada bangunan, tapi karena kita membuat dongeng sesuai imajinasi saja, bisa ada rumah-rumah di atas awan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga latar tempat yang tambah sebenarnya ada, tapi karena kita tidak pernah ke sana, maka kita berimajinasi seperti di sana, itu juga bisa. Nah, yang berikutnya alur atau plot ya. Ini untuk cerita anak kita yang biasa ada pada buku-buku cerita anak itu alurnya alur maju. Jadi masalah, misalkan perkenalan tokoh dulu, kemudian tokoh itu mengalami masalah, dan akhirnya masalah itu dicarikan solusi dan selesai gitu. Tapi untuk penyelesaian masalah ini biasanya lebih baik diselesaikan sendiri oleh tokoh ya. Kemudian yang ini berikutnya adalah sudut pandang. Jadi untuk sudut pandang itu ada biasanya dipakai 3 sudut pandang ya. Orang pertama atau aku, sudut pandang kedua, untuk orang kedua menggunakan kata kamu atau dia, dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ini serba tahu gitu. Biasanya yang banyak saya baca berdasarkan buku cerita yang saya baca, sudut pandang yang banyak digunakan itu sudut pandang pertama, misalkan dia menceritakan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian dan sudut pandang orang ketiga. Jadi orang ketiga ini serba tahu apa perasaan tokoh, kemudian tokoh berada di mana, rumahnya seperti apa, itu serba tahu. Nah, nanti bisa kita mengajarkan pelan-pelan kepada siswa bagaimana mencari sudut pandang seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya. Yang kelima, kita membuat outline. Kita biasanya sebut kerangka karangan. Outline, jadi kita susun dulu maunya apa. Misal tadi pengenalan tokoh, kemudian memunculkan konflik atau masalah. Misalnya kita membuat cerita Benny sakit gigi, itu ya. Pertama, Benny suka sekali memakan atau
mengkonsumsi makanan yang manis, permen dan kue-kue. Nah, kemudian suatu malam Benny menangis kesakitan karena giginya sakit. Seperti itu. Jadi setelah berikutnya baru kita buatkan bagaimana caranya agar Benny sembuh dari sakit giginya itu. Kemudian dan sampai akhirnya selesai. Masalah itu selesai dan cerita berakhir. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, lebih baik cerita atau masalah itu diselesaikan oleh tokoh ya. Boleh orang tua membantu itu. Misalnya ada mamanya Benny, dia hanya sebagai penasehat gitu. Jadi yang menyadari kesalahannya adalah Benny sendiri. Keenam, mulai menulis. Jadi ini ya, kapan waktu yang baik menulis, yaitu dimulai dari sekarang. Jadi begitu Bapak Ibu punya ide, oh mau menulis apa, nanti siswanya oh mau diajarkan menulis apa, nggak apa-apa menulis, nggak harus langsung sempurna, langsung bagus. Jadi kita juga belajar, sama saya juga belajar, pertama ikut kelas-kelas seperti itu. Kemudian nanti ada seperti perlombaan, biasanya banyak di Instagram itu lomba-lomba menulis. Seperti kemarin biasanya setiap bulan Maret itu ada lomba GLN itu, yang buku-bukunya kalau karangan kita atau kita menang, bukunya akan dicetak oleh pusat itu ya, pusat perbukuan, dan kita mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Untuk ini kapan kita menulis, dimulai dari sekarang. Jadi tergantung menulis itu, ada orang yang sesuai mood, ada yang ketika semangat nulis gitu. Jadi ketika kita semangat maka menulislah. Berikutnya yang ketujuh, endapkan. Nah, endapkan ini kita tutup dulu bahan atau tulisan yang sudah kita buat, itu kita diamkan, kita biarkan dulu, kita lupakan, tapi jangan sampai terlalu lupa ya. Kita lupakan berapa hari, 2-3 hari atau 1 minggu itu cukup. Kemudian kita buka kembali, kita baca, mungkin oh kok seperti ini ya, kata-katanya kok kurang efisien, kurang fleksibel, atau kita membacanya ngos-ngosan gitu, terlalu banyak atau kurang nyambung, terkadang seperti itu. Jadi kita endapkan dulu, baru kita akan melihat kekurangan dari tulisan yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut ya. Ini ya yang ke-8. Ini adalah self editing. Self editing itu kita mengedit sendiri. Kita tadi sudah endapkan, kita membaca lagi. Oh, masih ada kosakata yang kurang pas, masih ada yang perlu diperbaiki biar nyambung. Nah, di sini ini ada TTPS KBBI, bila kita mau ngecek bisa di KBBI daring ini ya. Bisa, jadi kita nggak usah susah-susah, semuanya sekarang dipermudah untuk bagaimana mencari kata-kata yang pas sesuai dengan kata-kata baku. Kemudian ini ada bagaimana kita penulisan dialog. Nah, di situ itulah pentingnya self editing, bagaimana menulis kalimat langsung, kalimat tak langsung gitu ya. Nah, oke. Bapak Ibu sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu ya alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini selanjutnya. Nah, ini adalah tadi sempat
saya anukan sedikit aja. Ini contoh antologi yang sudah pernah saya tulis. Yang ini karena jenjangnya untuk kelas yang tinggi, kelas 5 dan kelas 6, jadi ilustrasinya itu sedikit. Jadi tetap ada ilustrasi, kemudian tapi tidak terlalu banyak. Di yang sebelah kiri ini tidak kuat menahan haus saat puasa. Nah, itu model cerita dengan cerita anak yang realistis ya, cerita anak realistis, jadi sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu. Kemudian yang sebelahnya adalah Putri Keongmas dan Bangau Baik Hati. Ini adalah bentuk cerita dongeng. Di sini juga untuk dongeng sama cerita realistis itu ada perbedaan ya. Kalau dongeng itu yang biasanya pakai sihir-sihir atau semua masalah tiba-tiba bim salah bim, masalah terselesaikan kayak gitu. Atau pakai peri misalnya. Kita ada lagi yang dongeng seperti apa itu, dongeng kontemporer ya. Jadi kayak Tayo, Bapak Ibu tahu ya, Tayo yang ada di TV itu. Jadi orang bisa berbicara dengan bis, yaitu disesuaikan dengan perjalanan masa kini, maksudnya peristiwa yang saat ini gitu. Jadi dimasukkan ke dalam dongeng, itu dongeng kontemporer. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Ini dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau salah kata atau yang belum dimengerti, bisa kita diskusikan bersama. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri selaku moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Adani, menarik sekali materi siang hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, monggo silahkan mengisi link daftar hadir untuk webinar seri pertama pada siang hari ini. Link daftar hadir sudah di-share di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Monggo sambil terus mengikuti kegiatan. Baik Ibu dan Bapak, sesi tanya jawab kali ini nanti akan ada door prize dari sponsor dan juga Netra Pena Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya buka untuk 2 penanya. Oke, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, monggo angkat tangan. Monggo Ibu dan Bapak. Untuk 2 penanya nanti akan ada door prize dari panitia, dari komunitas Netra Pena dan juga dari sponsor. Izin bertanya Ibu. Oh iya ya, monggo silakan dari Ibu Erwin Desi Lestari. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya dari Kecamatan Pangkur, dari instansi SDN Waruk Tengah 1. Izin bertanya. Begini, semua program itu kan tidak ada, gimana ya? Pasti ada hambatannya. Nggak selalu berjalan mulus begitu. Nah, saya ingin minta dari Ibu siapa tadi? Narasumber Ibu Adeli ya? Adani, nggih. Oh, iya, Ibu Adani untuk Ibu Adani untuk menjelaskan apakah ada hambatan atau kebalikannya atau dukungan dari pelaksanaan program gerakan literasi melalui cerita anak atau siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Erwin. Untuk selanjutnya ada dari Kakak Guru. Monggo Kakak. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Sri dan Bu Adani. Jadi begini, di beberapa pekan belakangan ini saya melihat dan mendengar gitu ya beberapa video cuplikan yang beredar di media sosial. Ini berkaitan dengan literasi baca tulis gitu ya. Ada salah satu gitu ya, mungkin tidak perlu menyebut dan mungkin semuanya sudah paham gitu ya. Salah satu pejabat mungkin atau petinggi kita yang mengatakan bahwa dengan jelas mengatakan tidak suka baca misalnya gitu ya, tidak suka baca. Nah, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan hal itu. Ini Bu Adani, maksud saya saat ini otomatis tugas kita sebagai guru gitu ya itu semakin berat. Karena apa? Seperti halnya setiap hari kita mengatakan ayo baca, ayo rajin baca gitu ya, ayo suka ke perpustakaan atau apa gitu ya. Itu otomatis kita semakin berat dengan adanya beberapa komentar, beberapa video yang beredar gitu ya, baik dari pejabat kita ataupun siapalah gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, karena ini berkaitan dengan anak-anak gitu ya, bagaimana kita untuk menumbuhkan paling enggak itu baca dululah gitu. Karena kalau di lembaga kami kebetulan semuanya insya Allah sudah ada gitu, ada pojok baca, ada taman baca, ada kurikulum wajib baca, semuanya ada. Tetapi yang saya rasakan sampai sejauh ini bukan tambah meningkat gitu loh, makin menurun anak-anak itu gitu loh. Nah, entah faktor apa gitu, tapi realitanya seperti itu, kita nggak bisa menutupi hal itu gitu loh. Fasilitas semakin bagus, fasilitas semakin semuanya lengkap, tapi untuk bagaimana anak-anak menumbuhkan literasi itu malah semakin berkurang. Nah, bagaimana kira-kira tips agar dengan adanya berbagai media sosial yang masif gitu ya, anak-anak otomatis sudah membaca, bagaimana figur-figur kita yang dilihat gitu ya, supaya kita sebagai guru ini tugas yang sangat berat ini gimana supaya nggak terlalu berat dan anak-anak bisa literasinya meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Guru. Kepada Ibu Adani, dua pertanyaan sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Erwin, saya bacakan kembali. Kira-kira apakah hambatan dan dukungan untuk penggunaan media cerita anak ini dalam rangka meningkatkan literasi siswa? Begitu ya Bu Erwin? Kemudian yang kedua dari Kakak Guru, bagaimanakah caranya atau tipsnya untuk menumbuhkan minat baca siswa di era zaman kemajuan teknologi sekarang ini? Begitu ya Kak Guru. Baik, monggo kepada Ibu Adani dipersilakan. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pertanyaannya ini ya. Ini kalau saya mau menjawab yang pertanyaan pertama dulu, hambatan dalam menulis ini pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya dulu itu saya mengajar kelas 2 dan itu ada beberapa anak yang masih belum hafal huruf. Jadi di mata pelajaran bahasa Indonesia itu untuk saya buatkan di hari Selasa itu memang sesuai materi, dan di hari Kamis itu anak-anak untuk membaca. Jadi ada jadwal membaca kayak gitu. Di situ jadi untuk yang belum bisa membaca itu adalah hambatan buat saya. Terus gimana pokoknya saya kan udah fase B akhir ya, fase A itu, jadi di kelas 2 anak-anak harus sudah tuntas membaca dan menulis. Jadi itu yang belum bisa baca saya berikan kayak jurnal, jadi dia maju satu persatu. Jadi dia membaca ada buku membaca yang langsung pakai suku kata itu loh, jadi tidak mengajarkan lagi A, B, C. Jadi saya pakai yang langsung ini batu, bata, seperti itu. Terus untuk menulisnya, jadi ketika sebagian tadi membaca, yang sebagian itu menulis, dan saya juga menggunakan fasilitas laptop itu ya untuk anak-anak yang sudah lebih pintar atau cepat
menulisnya sudah, bacanya juga pinter, itu saya berikan laptop untuk membuka di literasi Gold itu. Jadi dia menambah membaca lagi. Kemudian hambatan yang kedua itu untuk di sekolah belum mengizinkan untuk kegiatan menulis bersama yang dibukukan karena masih kurangnya dana gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan ini saya bisa goal untuk mencetak buku, maksudnya bisa kan kerjasama dengan Netra Pena untuk menerbitkan buku ini karena sudah ada di sekolahnya Bu Wahyu itu luar biasa, itu saya mencontoh dari beliau. Jadi antologi dari anak-anak itu bisa dibukukan gitu. Jadi kalau hambatan memang banyak sekali. Jadi dari dasar itu memang kita harus niatkan, kuncinya niat gitu aja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi ya, itu menumbuhkan minat anak. Jadi karena sudah saya buatkan jadwal membaca, jadi kalau hari Senin itu upacara, saya membuat jadwalnya itu 10 menit di awal atau sampai 15 menit sebelum pelajaran mulai. Setelah apel pagi itu, kalau Senin upacara, hari Selasa itu kegiatan literasi untuk membaca bergantian. Jadi mau dia bisa membaca atau enggak, tetap membaca ke depan. Saya gunakan pengeras suara itu. Di kelas ada pakai mikrofon. Jadinya dia mau bisa baca atau tidak, ya bacanya baca aja gitu. Jadinya mentalnya yang saya, ayo kamu mau gak mau harus maju sesuai jadwal gitu ya. Jadi jadwalnya biar seru itu menggunakan spin itu. Jadi anak-anak menentukan sendiri jadwalnya tanggal berapa dia mau membaca. Jadi siap nggak siap ya itu resiko dia gitu. Itu jadinya itu yang saya lakukan. Terus kemudian kalau dulu di sekolah saya itu literasinya bersama-sama di halaman. Itu ada selit atau Selasa literasi. Jadi temanya apa? Setiap Selasa bisa berganti-ganti. Mungkin pantun atau dia membaca buku, yang ambil buku itu dibaca seperti itu. Tapi kurang efektif kalau yang bersama satu sekolah itu tidak efektif. Jadi kembali oleh Ibu Kepala Sekolah dikembalikan ke kelas masing-masing bagaimana biar kegiatan literasi efektif. Luar biasa Ibu Adani. Terima kasih ya. Lagi Pada Ibu pengalaman di masing-masing. Bagaimana Ibu Erwin dan Kakak Guru? Apakah pertanyaan sudah mengcover dan menjawab dari pertanyaan penjenengan? Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Ya, sama-sama. Monggo nanti Kakak Guru dan Ibu Erwin nanti mengirim data ke saya untuk menerima door prize dari panitia. Baik, keren sekali Bu Adani. Baik, Ibu dan Bapak. Sesi materi dan tanya jawab telah kita laksanakan, dan sebelum webinar kita akhiri, izinkan saya sedikit memberikan refleksi bahwasanya kegiatan literasi ini sangat penting bagi kemajuan bangsa, dan tugas kita semuanya untuk terus menggiatkan literasi kepada anak didik yang akan menjadi generasi emas bangsa kita ini. Dan juga bersama Netra Pena, mari kita giatkan literasi. Oke, Ibu dan Bapak, sebelum kami akhiri kegiatan webinar pada siang hari ini, kami ingatkan kembali bahwa webinar ini baru awal, dan nanti akan ada webinar seri yang kedua dan seri yang ketiga. Agar tidak ketinggalan informasi, mari bergabung bersama kami komunitas Netra Pena. Dan ikuti terus informasi-informasi melalui media sosial Netra Pena. Oke,
Nanti setelah kegiatan webinar ini kami tutup, kami mohon Bapak dan Ibu peserta sekalian membuka kamera untuk mengambil dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, apakah sudah bisa diambil dokumentasinya? Pada kakak panitia. Monggo Ibu dan Bapak dibuka kameranya supaya terlihat wajah-wajah semangat dan keceriaannya. Siapa yang mengambil gambar? Salam literasi, Bu. Salam literasi, Bu. Oke, kita gaya literasi. Ayo dihitung ini, siapa yang hitung ini? Halo? Kang Hari mau tolong Kang Hari. 1, 2, 3. Udah, yuk tolong di backup. Di sini juga 1. Smile 1, 2, 3.